184. Tidakkah kamu pikir skenario selanjutnya masih akan sulit? Han Suyong bertanya padaku. Petik 2. Raja Iblis ke-73 itu kuat tetapi tidak akan ada masalah jika kita benar-benar siap. Mungkin ini adalah yang paling mudah dari semua skenario yang telah saya lakukan sejauh ini. Tak lama setelah itu, pelatihan orang-orang berkumpul di dekat saya. Apakah kamu sudah selesai menaikkan peringkatmu? Jung Hee-won yang menjawab pertanyaanku. Kita semua berada di posisi 10 besar. Faktanya, Jihye dan Pildusi dekat tetapi mereka secara otomatis ditingkatkan pagi ini. Secara otomatis. Hanya ada satu alasan untuk peningkatan seperti itu. Itu ketika seorang ranker top tewas. Han Suyong sudah memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan. 10 ranker top tiba-tiba mati. Ada yang aneh. Hei, aku benar-benar tidak akan pergi. Petik 2. Kamu datang, Kim Dokja. Apakah Anda juga akan mengambil wanita itu? Petik 2. Han Suyong bersembunyi di belakangku melihat kemunculan Yo Jong-hyuk yang tiba-tiba. Dia masih takut pada Yo Jong-hyuk. Aku mengangguk ketika Yo Jong-hyuk menatap Han Suyong dan mengeluarkan kartu 6 orang. Inkarnasi, Yo Jong-hyuk, telah menggunakan kartu 6 orang. Inkarnasi, Han Suyong, telah menjadi peserta khusus dari skenario ini. Inkarnasi, Han Suyong, telah bergabung dengan tim inkarnasi Yo Jong-hyuk. Han Suyong kagum dengan pesan yang meningkat. Apa ini? Hei, mengapa saya di timnya? Petik 2. Sekarang, mari bersiap-siap untuk pergi. Dengan kata-kataku, anggota partai pindah ke tim mereka. Yang pertama berkumpul adalah tim Yo Jong-hyuk. Mereka adalah Lee Hyun-sung, Lee Seolwa, Lee Jihye dan Gong Pildu. Selain itu, ada Han Suyong yang mengeluh. Perpaduan yang tidak biasa antara karakter lama dari novel dan karakter baru memberi saya perasaan yang indah. Itu adalah kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh pembaca Ways of Survival. Tim saya mengikutinya. Jung Hee-won, Yo Sangah, Shin Yo-sung dan Lee Gil-yong. Ada suasana bebas dibandingkan dengan disiplin militer tim Yo Jong-hyuk. Saya melihat anggota satu per satu. Petik 2. Kenapa kamu melihat kami seperti itu? Hanya, ini adalah perasaan baru. Aku tersenyum pada omelan Jung Hee-won. Saya merasa sedih dan sedih pada orang-orang yang mengikuti saya dengan baik sampai di sini. Saya merasa hati saya tumbuh sejak saya berbicara dengan dinding keempat. Mungkin karena saya lebih siap untuk skenario ini. Saya sekarang takut kehilangan mereka. Oh, bukankah seharusnya kita juga beranggotakan 6 orang? Anggota tim mengikuti tatapanku. Ada sederetan boneka beberapa langkah jauhnya. Jangan tinggal di sana dan datang ke sini. Kami telah memperoleh 2 kartu 6 orang. Han Suyong pergi ke tim Yo Jong-hyuk dan tim saya juga membutuhkan orang ke-6. Tepatnya, itu adalah wanita ke-6. Petik 2. Sukyung-si juga ingin pergi bersamamu. Lebih bermanfaat bagimu untuk pergi bersamaku. Inkarnasi Jeon Wo-chi, Cho Yong-ran menatapku dengan mata yang rumit. Saya meminta ibu saya untuk memasukkannya sebagai anggota tim. Stigma Jeon Wo-chi cukup berguna untuk situasi darurat. Apakah kamu berbicara dengan Sukyung-si? Saya menjawab, sedikit. Karena efek setelah melarikan diri dari dinding keempat, ibuku tidak dalam posisi untuk berpartisipasi dalam skenario berikutnya. Berkat dinding keempat, saya menemukan berbagai hal tentang ibu saya. Bukan hanya tentang masa lalu yang dia sembunyikan. Itu juga yang dia alami setelah berpartisipasi dalam skenario. Tidak seperti saya, yang tahu seluruh cerita, ibu saya memiliki perjuangan yang putus asa. Dia membayar harga yang tidak masuk akal ke rasi bintang berkali-kali, ditangkap dengan sengaja untuk mencuri ingatan reinkarnator Nirvana dan bahkan dikontrak dengan Nebula untuk menjaga saya tetap aman. Meskipun mengetahui semua ini, saya tidak dapat menemukan sesuatu untuk dikatakan kepada ibu saya. Mungkin karena belum waktunya. Setelah skenario selesai dengan aman, mungkin kita bisa berbagi kisah nyata. Ibuku mungkin tahu juga karena dia tidak banyak bicara kali ini. Dia hanya menatapku untuk waktu yang lama sebelum berkata. Aku percaya pada pilihanmu. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya merasa aneh ketika mendengar ini. Mungkin ibuku membaca sesuatu dariku, sama seperti aku membacanya melalui dinding keempat. Berangkat. Kami mulai bergerak. Targetnya adalah altar yang terletak di tengah Abyss Plains. Sama seperti lantai pertama Dark Castle, kita bisa pindah ke lantai berikutnya menggunakan altar. Kami memulai perjalanan yang membosankan dan Jung Hee-won membuka mulutnya. Itu menggangguku bahwa Nebula begitu sunyi. Sebenarnya, saya belum pernah mendengar pesan Nebula sejak 2 hari yang lalu. Saya tidak tahu apakah mereka menyembunyikan sesuatu atau mungkin mereka terlalu banyak mengambil risiko. Saya melirik Yo Sangah dan bertanya, apakah Anda sudah melakukan kontak dengan Olympus? Petik 2. Tidak sejak 3 hari yang lalu. Seperti yang saya dengar terakhir kali, rasi bintang Olympus saat ini terpecah. Orang luar Olympus, seperti Dionysus dan Persephone, adalah orang-orang yang mendekati Yo Sangah. Mungkin 3 hari yang lalu, ada pergumulan di dalam Olympus. Ekspresiku gelisah dan Yo Sangah berbicara dengan suara prihatin. Dok Jasi, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Yo Sangah sih? Petik 2. Petik 2. Aku berusaha baik-baik saja. Saya melirik Yo Sangah.
Dia adalah orang yang baik sehingga saya akan merasa menyesal jika saya terus mengawasinya. Dia belajar tentang nasib saya terlebih dahulu dan saya mendengar bahwa dia berlari untuk menyelamatkan saya. Itu tidak aneh untuk Yosanga. Dia adalah orang pertama yang maju jika ada sesuatu yang salah. Dalam skenario pertama, dia berdiri lebih dulu untuk menyelamatkan sang nenek. Yosanga akan bertindak persis sama jika ada orang lain di posisi saya. Bisakah kita menang? Kami sudah berhasil sejauh ini tetapi kali ini. Petik 2. Jangan khawatir. Aku mencoba meyakinkan Yosanga. Aku tidak akan mati. Kamu tahu. Yosanga adalah orang pertama yang melihat nasib saya dan dia harus tahu bahwa itu tidak hilang. Saya bertanya-tanya apa lagi yang bisa saya katakan untuk meyakinkannya ketika saya mendengar suara Yo Jong-hyuk. Di sini. Ada sebuah bangunan raksasa yang mengingatkan kita pada Partenon kuno. Anggota partai terlihat kaku dan saya memanggil orang satu persatu. Gilyong, Yosung, lakukan seperti yang kita lakukan sebelumnya. Jangan panggil naga Chimera sampai aku memberi sinyal. Apakah kamu mengerti? Peran anak-anak ini adalah hal yang paling penting sebelum serangan terhadap Raja Iblis. Naga Chimera yang dijinakkan oleh anak-anak akan memainkan peran kunci dalam serangan ini. Yosanga Si, tolong lindungi Jung Hee-won Si agar tidak terluka. Kali ini, dealer kerusakan utama adalah Jung Hee-won. Apakah Anda terbiasa dengan cara bertarung? Petik 2. Aku ingat. Yo Jong-hyuk terlihat seperti ini ketika dia selesai mempersiapkan dan saya menarik anggota tim kepadanya. Pergantian setinggi pinggang segera muncul. Yo Jong-hyuk dan aku meletakkan tangan kami di tanda tangan di altar pada saat yang bersamaan. Skenario penantang telah dikonfirmasi. Skenario Challenger, 1 di Dark Castle, Yo Jong-hyuk. Skenario Challenger, 2 in Dark Castle, Kim Dok-ja. Total jumlah orang yang diakui, 12 orang. Apakah Anda yakin ingin memasukkan skenario? Kami semua mengangguk pada saat bersamaan. Ada sinar cahaya yang menyilaukan dan tubuh kami dipindahkan ke lantai berikutnya. Tempat kami dipindahkan adalah jalan sempit. Anda telah memasuki area skenario utama baru. Skenario utama tanda pagar 10, Raja Iblis ke-73, telah dimulai. Seperti yang diharapkan, itu adalah perkembangan yang sama dengan novel aslinya. Setelah kami mengikuti bagian ini, kami akan mencapai aula di mana Raja Iblis ke-73 sedang menunggu. Siapkan formasi. Kami bergerak hati-hati di sepanjang lorong. Kesulitan tergantung pada seberapa banyak kerusakan yang ditimbulkan dengan serangan kejutan pertama. Jika kita bisa sedekat mungkin dan memberikan sejumlah besar kerusakan, kita mungkin bisa menyelesaikannya tanpa menggunakan semua formasi yang kita latih. Namun, ketika saya bergerak di sepanjang bagian itu, perasaan khawatir memenuhi pikiran saya. Kenapa begitu sunyi? Tidakkah seharusnya aku merasakan aura Raja Iblis pada titik ini? Kemudian pesan sistem muncul. Terjadi kesalahan dalam skenario. Hyung, ini. Lee Gilyong yang terkejut secara refleks membuka mulutnya dan aku meletakkan jari di bibirnya. Anggota partai menurunkan suara mereka. Dok Jasi, ini berbeda dari ceritanya. Ada orang mati di sini. Orang yang berbicara adalah Lee Hyun Sung, yang telah mencari di depan. Kami bergerak selancar mungkin dan berkumpul di dekat Lee Hyun Sung. Yang mengejutkan, ada beberapa mayat yang terlihat seperti baru saja mati. Yo Jong-hyuk menyentuh mereka dan percikan yang kuat muncul. Itu adalah bukti kemungkinan badai. Saya tidak tahu apa yang telah mereka lakukan tetapi jika percikan api masih ada di sini setelah kematian mereka, sponsor mereka pasti telah melakukan sesuatu yang besar. Inkarnasi telah menggunakan banyak kekuatan dan sponsor di belakang mereka pasti menderita pukulan besar. Siapa yang melakukan ini? Kemudian Yo Jong-hyuk membuka mulutnya. Inkarnasi Veda dan Papyrus. Apa? Aku sudah bertemu mereka berkeliaran di sekitar Dark Castle. Mereka berhubungan dengan saya. Petik 2. Petik 2. Bagaimana orang-orang itu datang ke sini? Terminal Nebula akan memiliki peringkat yang cukup tetapi mereka tidak akan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam skenario. Petik 2. Sepertinya ada kartu 6 orang lainnya. Satu pertanyaan terselesaikan. Kenaikan mendadak peringkat Lee Ji-hye dan Gong Pildu adalah karena peringkat yang terbunuh di sini. Saya punya firasat buruk. Apakah Nebula sunyi karena mereka menggunakan semua probabilitas mereka di sini? Itu berarti. Kami secara refleks saling memandang dan Yo Jong-hyuk mulai berlari menuju aula, melupakan formasi. Jika saya benar, sekarang bukan saatnya untuk khawatir tentang formasi. Saat kami tiba di aula, kami menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Rasi bintang, apa yang kamu lakukan? Lusinan Dok Kaebis melayang di udara di tengah aula. Sulit jika Anda melakukan hal-hal yang sewenang-wenang seperti itu. Apakah Anda tidak memandang ke bawah ke aliran bintang? Menggunakan Deus Ex Machina di tempat ini. Kata-kata itu tidak ditujukan kepada kami tetapi kami jelas dimaksudkan di sini. Bi Hyung tampak canggung saat dia bertemu tatapanku. Brengsek ini, apa-apaan? Aku tahu kamu khawatir tentang inkarnasi tetapi skenarionya tidak akan berakhir hanya karena kamu ikut campur. Beberapa dari Anda telah menerima pukulan yang hampir menghancurkan Anda. Kenapa kamu melakukan ini? Lihat saja probabilitasnya. Semua rasi bintang yang lebih rendah telah runtuh. Ada senyum aneh di wajah Dok Kaebi representatif.
Dia tersenyum seolah dia tahu ini akan terjadi sejak awal. Tunggu sebentar, apa yang dikatakan bajingan itu? Kim Dokja. Aku melihat ke arah yang ditunjuk Yo Jong-hyuk. Pusat aula, ada singgasana yang rusak yang seharusnya berisi Raja Iblis ke-73. Selain itu, Raja Iblis yang menakutkan yang seharusnya kita temui. Raja Iblis ke-73 sudah mati. Dia terbaring mati di tanah, dadanya terkoyak. Apa ini? Dia meninggal. Setelah kata-kata Han Suyong, anggota lain terlambat membuka mulut mereka. Raja Iblis sudah mati. Lalu apa yang akan terjadi pada skenario? Petik 2. Mungkin sudah berakhir. Kepalaku terlalu rumit sehingga aku tidak bisa mendengar suara orang-orang. Inkarnasi yang tidak memenuhi syarat menantang skenario, menerima kemungkinan badai dan membunuh Raja Iblis dengan dukungan Nebula. Pada awalnya, skenario itu tampaknya diselesaikan. Namun, skenario utama Starstream tidak sesederhana itu. Aliran bintang telah mengoreksi keseimbangan skenario ini. Skenario di mana keberadaan transenden campur tangan berlebihan secara paksa dikoreksi oleh Starstream. Ada perasaan deja vu yang kuat di kepalaku. Itu bukan skenario Raja Iblis ke-73, tetapi hal serupa terjadi di Ways of Survival. Skenario ini hancur oleh kerusuhan rasi bintang dan Starstream memulihkan skenario utama. Lalu apa yang akan terjadi? Aliran bintang telah mengoreksi probabilitas yang rusak. Saya melihat Raja Iblis yang mati. Starstream menyukai aliran cerita yang alami dan tidak bisa menghidupkan kembali keberadaan yang sudah mati. Pembalikan waktu atau kebangkitan akan merusak probabilitas skenario lebih besar lagi. Konten skenario utama telah diperbarui. Raja Iblis ke-73 sudah mati. Namun, Raja Iblis ke-73 masih dibutuhkan. Itu karena kami harus memburunya untuk melanjutkan skenario. Aliran bintang pada awalnya diatur untuk memperbaiki kontradiksi ini. Ada sebuah batu giok berharga yang bersinar di tempat Raja Iblis telah mati. Aku secara refleks bergumam, "Hei, ini." Omong-omong, aku tidak bisa merasakan tanda-tanda di sekitarku. Ada perasaan menakutkan yang merayap di tulang belakangku. Waktu sepertinya mengalir sangat lambat. Saya melihat sekeliling dan Yo Jong-hyuk tidak ada di sana. Yo Jong-hyuk. Pada saat saya pindah, Yo Jong-hyuk sudah mencapai batu giok. Ekspresinya ketika dia menatapku adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Yo Jong-hyuk menatapku dengan mata yang tidak pernah hadir di Ways of Survival. Kim Dokja, pastikan untuk menepati janji Anda. Petik 2. Kemudian pesan sistem naik. Calon Raja Iblis ke-73 telah ditemukan. Raja Iblis ke-73, yang baru terpilih. TL, Rainbow Turtle.